Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fatil Ababil dan saya merupakan mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Tikom Ambon, khususnya dari Prodi Pariwisata. Video kali ini membahas tentang tugas saya dari mata kuliah Bahasa Indonesia, di mana terdiri dari 4 bagian yang akan saya bahas di dalam video ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai untuk membahas 4 bagian tersebut. Bagian pertama. Nah, di bagian pertama saya dimintai pendapat saya tentang kesetiaan dan tanggung jawab saya mengenai pengembangan bahasa Indonesia. Berbicara tentang kesetiaan saya mengenai pengembangan bahasa Indonesia, saya akan tetap melestarikan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk berkomunikasi dengan orang lain. Meskipun saya juga memiliki bahasa lokal yang saya anuti, yaitu bahasa Ambon, bahasa daerah asli saya. Tetapi untuk berkomunikasi dengan orang lain ataupun orang yang berasal dari luar daerah saya akan tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu adalah bentuk kesetiaan saya terhadap bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya berbicara tentang tanggung jawab saya sebagai generasi muda mengenai pengembangan bahasa Indonesia. Dalam mengimplementasikan bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya akan menggunakan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau menyesuaikan dengan aturan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Walaupun nanti kedepannya bahasa Indonesia akan mengalami perkembangan dan perubahan yang mungkin akan signifikan, saya akan tetap mengikuti aturan-aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, agar komunikasi yang terjalin antar masyarakat meskipun berbeda daerah tetap terjalin dengan baik. Itu adalah bagian pertama. Lanjut, kita akan membahas ke bagian kedua. Bagian kedua. Di bagian kedua saya akan menjelaskan beberapa materi yang saya dapatkan ketika saya memulai kuliah di mata kuliah Bahasa Indonesia. Materi yang pertama, saya diajarkan mengenai sejarah bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia merupakan bahasa adaptasi yang berakar dari bahasa Melayu pada zaman dulu, yang merupakan bahasa lingua franca atau bahasa komunikasi antar pulau. Materi yang kedua, saya belajar tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia yang telah diatur di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Pasal 36 mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional Indonesia. Selain itu, saya juga belajar tentang penutur dan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bagian ketiga, saya diajari tentang literasi digital, di mana literasi digital bukan hanya mencakup menulis maupun membaca, tetapi literasi digital lebih ke ruang lingkup seperti memahami, mengelola sebuah informasi di media digital, khususnya informasi yang akan disebarkan ke ranah publik. Nah, literasi digital lebih berfungsi ketika kita ingin menyaring atau mengelola informasi yang belum jelas faktanya, atau biasa kita sebut dengan berita hoax. Materi keempat. Di materi keempat, saya mempelajari tentang kalimat efektif. Nah, kalimat efektif merupakan kalimat yang disusun secara kaidah-kaidah dan unsur yang berada dalam suatu kalimat. Dan kalimat efektif tentu saja disusun berdasarkan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan diperhatikan unsur-unsur seperti huruf kapital, akronim, singkatan, dan tanda-tanda baca lainnya. Itu adalah materi kalimat efektif. Selanjutnya,
materi kelima. Materi kelima yang saya dapatkan adalah teknik presentasi dan moderator. Nah, di dalam materi ini dijelaskan tentang teknik-teknik presentasi seperti salam pembuka, isi, serta salam penutup dari sebuah presentasi. Di dalam materi ini kita dicontohkan seorang yang hebat dalam presentasi dan teknik-tekniknya di dalam presentasi seperti Steve Jobs, di mana teknik Steve Jobs dapat menarik perhatian audiens. Selain itu, di dalam materi ini kita juga mendapat pengertian tentang moderator dan perbedaan antara moderator dan MC. Itu adalah bagian kedua. Selanjutnya kita akan membahas bagian ketiga. Kita akan membahas tentang presentasi. Saya akan memberikan contoh sebuah presentasi dari saya. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fathahillah Ababil dan saya merupakan mahasiswa ITB Stikom Ambon dari jurusan S1 Pariwisata angkatan 2021. Teman-teman sekalian, ada sebuah pepatah mengatakan bahwa traveling adalah jalan untuk membuka pengetahuan dan dunia baru. Oleh karena itu, sekarang saya akan membahas tentang salah satu objek yang populer di kota Ambon. Teman-teman sekalian, objek yang akan saya bahas pada presentasi kali ini adalah Museum Siwa Lima. Mungkin selama ini teman-teman hanya mengetahui sejarah kota Ambon maupun benda-benda bersejarah dari Provinsi Maluku melalui media internet dan belum melihat secara langsung bentuk fisik dari benda-benda bersejarah tersebut. Nah, ketika teman-teman berkunjung ke Museum Siwa Lima, teman-teman dapat melihat secara langsung dan nyata benda-benda bersejarah dari Provinsi Maluku. Selain itu, teman-teman juga dapat mengetahui tentang sejarah kota Ambon secara lengkap, di mana Museum Siwa Lima juga menyediakan jasa pemandu wisata. Ketika teman-teman datang ke dalam Museum Siwa Lima, teman-teman akan dipandu oleh beberapa pemandu wisata, di mana mereka bertugas untuk memandu teman-teman dan memberikan informasi sejarah dari benda-benda bersejarah yang berada di Museum Siwa Lima tersebut. Saya akan memberikan salah satu contoh dari benda bersejarah yang terpajang di Museum Siwa Lima. Teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan baju adat dari Maluku yang biasa kita disebut dengan baju cele. Nah, baju cele memiliki sejarah panjang dan sejarah yang berpengaruh besar terhadap kota Ambon dan Provinsi Maluku, di mana baju cele biasanya digunakan ketika pernikahan maupun acara-acara adat. Dan baju cele memiliki fungsi menambah keindahan dan menambah karisma orang yang menggunakan baju cele tersebut. Selain itu, di Museum Siwa Lima juga terdapat beberapa fosil dari binatang yang ditemukan di sekitar perairan Maluku. Teman-teman bisa lihat di sini, ini merupakan kerangka dari seekor paus yang memiliki kerangka yang cukup besar dan dipajang di dalam Museum Siwa Lima sebagai media pembelajaran dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat sekitar maupun turis yang datang berkunjung ke dalam Museum Siwa Lima. Selain itu, Museum Siwa Lima juga memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, Museum Siwa Lima merupakan tempat wisata yang menjaga kebersihannya, di mana di Museum Siwa Lima banyak terdapat tempat-tempat sampah yang disediakan oleh pihak Museum Siwa Lima agar selalu
menjaga kebersihan dari museum tersebut. Dan Museum Sulima juga memiliki petugas kebersihan yang selalu membersihkan Museum Sulima. Kelebihan yang kedua, pihak dari Museum Sulima mengedepankan keramah tamahan, di mana para pemandu Museum Sulima adalah orang-orang yang bersikap ramah dan baik. Bukan hanya pemandu, tetapi semua orang yang berada di lingkup Museum Sulima juga merupakan orang-orang yang cukup ramah bagi para pengunjung. Dan kelebihan yang ketiga, di mana Museum Sulima mudah untuk diakses, dikarenakan jaraknya tidak terlalu jauh dari pusat kota Ambon dan alat transportasinya juga cukup mudah, di mana teman-teman bisa menggunakan alat transportasi seperti roda 2, roda 4 maupun angkot atau angkutan kota. Nah, untuk angkutan kota sendiri, tarif yang dikenakan cukup murah, sekitar Rp3.000 sampai Rp5.000. Itu dia teman-teman, deskripsi saya tentang Museum Sulima. Jika teman-teman ingin menambah ilmu pengetahuan ataupun wawasan baru, teman-teman dapat berkunjung di Museum Sulima. Baik teman-teman, sekian adalah presentasi saya tentang Museum Sulima. Sebelum kita mengakhiri presentasi ini, saya akan memberikan beberapa kata-kata bijak atau quotes yang mungkin dapat memberi pengetahuan baru kepada teman-teman. Quotes yang pertama, quotes ini merupakan kata-kata yang dikatakan oleh presiden kita sendiri, Insinyur Soekarno. Beliau mengatakan bahwa bangsa yang besar dan bangsa yang kuat adalah bangsa yang tak melupakan sejarah bangsanya sendiri. Jadi teman-teman, kita tidak boleh melupakan sejarah bangsa kita sendiri. Nah, Museum Sulima membantu teman-teman dalam memberikan informasi dan pengetahuan mengenai sejarah yang berasal dari Provinsi Maluku. Kemudian ada satu kata semboyan yang sering kita dengar, dan kata semboyan tersebut diucapkan juga oleh Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Dan kata semboyan tersebut adalah jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah. Di mana kita dituntut untuk tidak melupakan sejarah bangsa kita sendiri. Itulah kenapa pentingnya bagi kita untuk mempelajari sejarah-sejarah bangsa kita sendiri. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan presentasi saya. Saya Fatih Al-Ababil mengucapkan terima kasih banyak dan selamat teman-teman. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang keempat, di mana bagian keempat saya akan berdialog dengan adik saya menggunakan bahasa daerah saya, yakni bahasa Ambon. Selamat siang Ariel. Selamat siang. Masih kabar bagaimana? Beta kabar baik. Beta mau tanya, Ose punya tugas sekolah dari mata pelajaran matematika sudah? Beta selesai bikin tugas matematika. Beta kurang mengerti akan pun tugas matematika. Ose bisa tolong bantu ajar beta kah? Bisa, nanti beta ajar Ose. Kalau begitu nanti besok jam 10 beta datang ke Ose punya rumah. Iya, nanti beta tunggu Ose datang. Danke semua bantu beta. Sama-sama. Sampai jumpa, selamat siang. Sampai jumpa, selamat siang. Baik teman-teman, sekian adalah penjelasan saya tentang tugas dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Saya, Fatih Al-Ababil, pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.